Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah online hari ini. Kembali pagi hari ini kita menikmati berkat firman Tuhan. Kita siapkan hati kita supaya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi berkat bagi setiap kita. Puji Tuhan, adapun tema firman Tuhan pagi ini adalah saat penggenapan janji Tuhan yang terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Kita akan buka Alkitabnya bersama-sama, kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Tuhan tidak lambat memberikan apa yang telah dijanjikannya. Walaupun ada yang menyangka demikian, sebaliknya ia sabar terhadap kamu, sebab ia tidak mau seorang pun binasa. Ia ingin supaya semua orang bertobat dari dosa-dosanya. Amin. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lambat memberikan apa yang telah dijanjikannya. Sebaliknya, ia sabar memberikan waktu bagi setiap kita, supaya setiap kita tidak binasa. Ia ingin semua orang bertobat dari dosa-dosanya. Puji Tuhan, ketika kita mengharapkan atau menantikan Tuhan menggenapi janjinya, ada hal yang harus kita pahami supaya kita siap menyambut apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Konsep pikiran tentang pemulihan dan penggenapan janji sangat berbeda dengan apa yang dikerjakan Tuhan. Kita beranggapan jalan lurus atau baik-baik saja selama kita mengikuti jalan-jalan Tuhan dengan setia. Itu konsep cara berpikir kita. Tetapi jalan bergelombang dan berbatu-batu ada kalanya Tuhan izinkan. Jalan bergelombang dan berbatu-batu yang harus kita lalui untuk dapat menyambut atau memperoleh penggenapan janji. Jika saudara berdoa bagi pemulihan apapun juga, jangan berpikir semua akan berjalan baik-baik saja. Tanpa ada gelombang, tanpa ada tantangan, bahkan jurang yang dalam. Menjadi Kristen yang baik-baik saja tidak ada ceritanya dalam Alkitab. Ada kalanya Tuhan akan membawa saudara pada jalan-jalan yang sulit, yang belum pernah saudara lalui, pengalaman jalan yang sempit dan menyakitkan. Menjadi Kristen yang baik-baik saja tidak ada ceritanya dalam Alkitab. Tetapi menjadi Kristen yang berkemenangan dan tetap mempercayai Tuhan di masa yang sukar, masa yang sulit dan pahit, itulah Kristen sejati. Saudaraku, cara Tuhan bekerja dalam pemulihan pribadi atau secara universal sama, seperti perempuan mengandung. Tuhan menaruh satu kerinduan dalam roh saudara dan saya ketika tiba masa untuk melahirkan, itulah waktu Tuhan. Seorang perempuan akan mengalami rasa sakit yang hebat. Semakin dekat bayi itu akan keluar, maka rasa sakit itu akan semakin sering terjadi. Maka lahirlah suatu kehidupan yang baru yang dinamakan pemulihan segala sesuatu atau penggenapan janji. Satu contoh saudaraku dalam Wahyu pasal 12 ayat 1-2 tentang pemulihan gereja Tuhan di akhir zaman. Zaman kita hari ini, pemulihan gereja Tuhan. Wahyu 12 ayat 1-2 saya akan bacakan bagi saudara. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Perempuan yang mengandung. Dalam Roma, untuk pemulihan pribadi, kita akan baca sama-sama dalam kitab Roma, dalam surat Roma. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-22 sampai 23. Saya akan bacakan bagi saudara. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Bukan hanya dunia yang mengeluh hari-hari ini, bahkan anak-anak Tuhan mengalami keluhan sakit bersalin. Keluhan-keluhan yang ada dalam setiap makhluk yang ada di bawah kolong langit ini, baik orang dunia maupun anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Setiap makhluk, bukan hanya setiap makhluk, bahkan anak-anak Tuhan juga merasakan hal yang sama. Ketika satu penggenapan janji
sudah mendekati, itu akan terjadi hal-hal yang besar, hal-hal yang di luar kendali. Tetapi bagi anak-anak Tuhan ada satu jaminan, ada satu perlindungan, ada satu penggenapan janji itu akan diberikan bagi setiap saudara dan saya. Kita dibedakan dari orang-orang dunia, saudaraku. Tetapi cara kerja Tuhan hampir sama ketika Dia akan menggenapi janjinya, baik tentang kelahiran gereja, pemulihan gereja Tuhan, maupun pemulihan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Saudara dikasih Tuhan, saya hanya akan menegaskan apa yang sudah saudara terima firman Tuhan yang dulu tentang apa yang umat Tuhan dan umat manusia pada umumnya alami ketika kedatangan Tuhan Yesus yang semakin mendekat. Kita akan melihat dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 1 sampai 44, di mana Tuhan Yesus memberitahukan bagi kita tentang kedatangannya secara akurat. Khotbah tentang akhir zaman, tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Matius pasal yang ke-24 ini adalah percakapan Tuhan dengan murid-muridnya secara pribadi. Murid-murid ingin mengetahui tentang masa depan. Murid-murid ingin mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, keingintahuan murid-murid ini itu sesuatu hal yang normal yang dialami setiap manusia. Inilah sebuah kecenderungan manusia untuk bisa mengetahui masa depan. Apa dan bagaimana masa depan itu. Dan Tuhan Yesus menyingkapkan hal ini bagi mereka secara pasti dan akurat. Juga Tuhan Yesus menyingkapkan hal ini masa depan bagi saudara dan saya di dalam Tuhan. Ada 3 hal ditanyakan murid-murid pada waktu itu. Kapan hal itu terjadi atau waktunya kapan? Yang kedua, tanda kedatangan Tuhan. Dan yang ketiga, tanda kesudahan dunia. Yesus menyingkapkan dengan jelas suatu zaman yang mengerikan dan nyaris tidak ada kedamaian. Saudara bisa baca dan renungkan sendiri dari ayat 4 sampai 13 dalam Matius pasal yang ke-24 ini. Saya hanya akan menekankan ayat 5 dan 14. Tentang Mesias palsu. Saya akan bacakan bagi saudara sedikit ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan Injil kerajaan ini, ayat yang ke-14, akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tentang bidat-bidat yang mengatakan bahwa mereka tahu tentang Kristus, tapi sesungguhnya itu hanya memancing orang percaya untuk keluar dari Injil yang sesungguhnya. Mereka menyesatkan banyak orang, bahkan orang-orang pilihan, para pengajar Alkitab, bahkan tokoh-tokoh Kristen, pelayan-pelayan Kristen juga sudah banyak disesatkan dengan pemahaman Mesias palsu. Kalau saudara pahami sedikit ajaran-ajaran di luar Kristus, mereka menawarkan Mesias dan mengatakan mereka mengenal Mesias. Tetapi saudaraku, jangan mudah untuk percaya hal ini. Mereka mengakui Mesias, mengakui Yesus, tapi mereka tidak pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu adalah bidat. Bahkan baru-baru ini ada salah satu pengajar dari satu keyakinan yang mengatakan bahwa mereka mengenal Kristus, tapi pada kenyataannya tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara bisa melihat di videonya yang viral hari-hari ini. Bahkan pendeta pun terkecoh akan hal ini dan mengaguminya. Seorang tokoh dari keyakinan lain mengatakan tentang Kristus, tetapi sebenarnya mereka bukan pengikut Kristus. Mereka tidak mengasihi Yesus. Mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu adalah bidat. Kenali Injil yang asli, maka saudara akan mengenali Injil yang palsu. Injil Mesias yang asli akan diberitakan di seluruh dunia. Ya, Injil asli akan diberitakan di seluruh dunia. Karena dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat 9-10 saya akan bacakan bagi saudara. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Paling tidak satu dari suku segala bangsa mewakili tentang keselamatan Injil Yesus Kristus.
Tanda kedatangan Yesus yang kedua secara spesifik dijelaskan juga dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39. Selain Mesias-Mesias palsu tadi yang menyesatkan orang-orang percaya, secara spesifik dan jelas sekali Tuhan menyatakan tentang kedatangannya yang kedua kali. Kita akan lihat ayat yang ke-37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya pada kedatangan Anak Manusia. Sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Hal yang sangat unik ketika Tuhan membandingkan kedatangannya dengan suatu zaman kita. Suatu zaman. Kita akan melihat perbandingan yang akurat dengan zaman kita sekarang ini. Zaman Nuh, kita akan lihat saudaraku secara sepintas lah. Saudara bisa baca di rumah dalam Alkitab saudara dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 7. Manusia bertambah banyak. Tidak ditulis berapa banyak sebab belum ada sensus waktu itu. Di zaman kita hampir tidak ada tempat yang tidak dapat dihuni oleh manusia. Yang kedua, ayat yang kedua, terjadi pernikahan, perkawinan yang tidak wajar antara anak-anak Allah atau malaikat yang jatuh dengan manusia. Pada waktu itu orang-orang raksasa Nephilim dalam versi American Standard Bible ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya. Malaikat-malaikat makhluk surgawi yang setingkat lebih tinggi dari manusia turun ke bumi lalu mengadakan hubungan intim dengan perempuan manusia. Kita melihat sejak peristiwa itu Allah menetapkan batas waktu 120 tahun di mana ia masih mengizinkan hubungan yang tak wajar ini terjadi. Istilah Nephilim adalah kata Ibrani yang langsung berasal dari kata napal yang artinya jatuh. Para Nephilim itu sesungguhnya makhluk yang telah mengalami kejatuhan atau jatuh martabatnya. Pada zaman Nuh, budaya manusia telah disusupi makhluk-makhluk dari dunia kelam. Okul, maka ada istilah okultisme, kuasa gelap, ajaran dari kuasa gelap, dunia roh yang kasat mata, yang tak kasat mata. Ayat yang kelima, dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kondisi batiniah manusia yang menyangkut kecenderungan hati, pikiran atau niat hati sudah jahat semata-mata. Bandingkan dengan zaman kita. Pola pikir manusia telah mengalami pembusukan atau korup, rusak. Segala sesuatu telah tercemar. Gambaran, tutur kata, dan cara berpikir manusia telah terkontaminasi dengan hal-hal yang kotor dan najis. Budaya manusia sudah disusupi oleh makhluk-makhluk dari dunia kelam, ditambah lagi pola pikir manusia, tutur kata manusia, cara berpikir manusia, kecenderungan hati manusia telah terkontaminasi dengan hal-hal yang kotor dan najis. Ayat yang ke-6, bumi itu telah rusak penuh dengan kekerasan. Terjadi peningkatan kejahatan yang disertai kekerasan sehingga menjadi hal yang wajar dan biasa pada zaman itu. Sama seperti keadaan zaman kita sekarang. Kejahatan ada di mana-mana. Kejahatan ada di mana-mana, tidak pandang siang atau malam. Dalam versi bahasa Inggris, Allah menilik bumi ini dan sungguhlah rusak atau korup. Dalam segala relasi atau hubungan jasmani telah terjadi proses pembusukan. Kehidupan dan hubungan seks telah menjadi rusak atau bejat dan tidak wajar lagi. Menghasilkan degradasi dan kelainan atau pola yang menyimpang dari kewajaran. Hari-hari ini hal-hal yang demikian sudah lumrah. Satu contoh saudara tentang pelecehan anak-anak di bawah umur bukan hanya terjadi di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan, tapi itu juga terjadi di tengah-tengah orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen. Betul-betul sesuatu yang tidak wajar, rusak, bejat. Bahkan orang menganggapnya menjadi sebuah kebanggaan bagi dunia. Mereka tidak malu-malu untuk mengatakan kelainan ini. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus bukan saja membandingkan akhir zaman ini dengan zaman Nuh,
tapi juga dengan zaman Lot. Dalam Lukas pasal 17, saudara bisa buka ayatnya, Lukas pasal 17 ayat 2-28. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Kita lihat dalam Kejadian 19 ayat 1-13. Untuk mendapat gambaran yang akurat dan cukup mengerikan mengenai apa yang dikatakan Yesus menjelang kedatangannya kali yang kedua. Jadi tidak semakin baik kalau saudara berpikir ketika kedatangan Yesus kedua kali ini dunia akan semakin baik, itu salah. Semakin kacau, semakin rumit. Bahkan Tuhan Yesus membandingkan zaman tentang kedatangannya dengan zamannya Nuh, juga zamannya Lot. Dalam bahasa Inggris, nama kota Sodom dipakai untuk menggambarkan sebuah penyimpangan seksual, khusus yang disebut sodomi, hubungan antar sesama jenis atau homoseksual. Dalam banyak hal, zaman Lot itu mirip dengan zaman Nuh, hanya penekanannya pada dosa homoseksual. Perilaku ini dilakukan secara terbuka dan terkadang memaksa, memperkosa, atau agresif, menggunakan kekerasan fisik. Di Sodom, semua orang dari yang muda sampai yang tua punya perilaku seperti ini. Menjadi hal yang biasa atau lumrah. Tidak peduli dengan standar atau perilaku yang normal. Hukuman Tuhan atas Sodom dan Gomora adalah contoh bagi manusia yang hidup di kemudian hari untuk menunjukkan pandangan Tuhan tentang dosa ini. Tetapi Tuhan tidak selalu menghukum para homoseksual dengan cara yang sama seperti ia menghukum Sodom dan Gomora. Ini yang perlu kita pahami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengira bahwa dosa penduduk Sodom adalah perilaku homoseks, tetapi sebenarnya bukan. Dosa akar orang melakukan dosa ini atau sodomi ini kita lihat dalam Yeskiel 16 ayat 49. Akar masalah daripada dosa homoseks kita lihat dalam Yeskiel pasal 16 ayat 49. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda. Itu kecongkakan makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Sifat mereka yang mementingkan diri sendiri, hidup berpusat pada diri sendiri. Mereka menjadikan diri sendiri sebagai Tuhan dan memperlakukannya dengan sangat istimewa. Tidak memperdulikan orang lain. Dosa zaman kita sama seperti dosa pada zaman Sodom. Kecongkakan atau kesombongan, kelimpahan makanan dan banyak keisengan. Kalau saudara perhatikan ya, banyak sekali orang iseng dengan adanya internet hari-hari ini ya. Keisengan untuk menyenangkan diri, tapi tidak pernah menolong orang miskin atau susah, tidak peduli dengan orang lain. Yang penting dia senang. Tidak memperdulikan hati orang lain, perasaan orang lain. Yang penting dia senang. Kecongkakan, kesombongan, kelimpahan makanan dan banyak keisengan atau untuk menyenangkan diri sendiri. Tidak pernah menolong orang miskin dan susah. Itu sebenarnya adalah akar daripada dosa homoseks. Ada pula satu faktor yang ditunjukkan Yesus tentang zaman Nuh dan Lot. Orang makan dan minum dan kawin, pesta pora, begitulah terus menerus. Demikian zaman Lot, orang makan, minum, jual, beli, bercocok tanam dan membangun rumah. Tidak ada waktu untuk mencari Tuhan atau ibadah atau bersekutu dengan Tuhan. Terlalu sibuk dengan hal-hal yang duniawi dan membawa mereka hidup materialisme. Tidak peka atau tertarik lagi dengan hal rohani yang membawa kehidupan kekal. Akar dosa homoseks adalah kecongkakan, kesombongan, keisengan, menyenangkan diri sendiri, menjadikan diri sendiri adalah Tuhan dan memperlakukan dengan istimewa, sehingga cenderung akan membawa orang ini pada hidup materialisme, tidak peka atau tertarik lagi pada hal-hal rohani yang membawa pada kehidupan yang kekal. Ini yang terjadi juga di zaman kita. Gaya hidup materialisme bukan hanya terjadi bagi orang-orang di luar Tuhan. Itu juga dilakukan oleh anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Hati yang terikat hal-hal materi melebihi hal-hal rohani.
mengutamakan hal-hal materi melebihi daripada hal-hal rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat banyak hal tentang kedatangan Tuhan, tanda kedatangan Tuhan melalui zaman Nuh dan zaman Lot hari ini. Tetapi ada satu janji, ada sisi positif yang akan kita lihat pada zaman Nuh. Supaya ada peringatan untuk menyelamatkan diri. Sisi positif pada zaman Nuh, peringatan untuk menyelamatkan diri. Di tengah budaya masyarakat yang rusak atau korup, di luar kewajaran atau normal, dan penuh kejahatan, Nuh memilih, coba saudara bisa garis bawahi, sebuah pilihan. Nuh memilih untuk hidup bergaul atau akrab dengan Tuhan. Sebuah pilihan yang tepat bagi Nuh untuk hidup bergaul dan akrab dengan Tuhan, di mana budaya manusia sudah rusak, korup, di luar kewajaran, tidak normal, dan penuh dengan kejahatan. Dia mengambil satu pilihan yang tepat untuk hidup bergaul karib dengan Tuhan, sehingga Tuhan leluasa untuk berbicara kepada Nuh untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah. Amin. Di tengah dunia kita yang hampir sama dengan Nuh dan Lot, adalah sebuah pilihan bagi saudara dan saya untuk mengambil pilihan yang tepat. Hidup bergaul karib dengan Tuhan. Hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Supaya Tuhan leluasa berkata-kata dengan kita, supaya kita selamat dari murka Tuhan, dari murka yang akan datang ini. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7, karena iman maka Nuh diberitahu oleh Allah tentang hal-hal yang akan terjadi kemudian, yang tidak dapat dilihat olehnya. Nuh menaati Allah sehingga ia membuat sebuah kapal yang kemudian ternyata menyelamatkan dirinya bersama keluarganya. Dengan demikian dunia dihukum, sedangkan Nuh sendiri karena imannya dinyatakan oleh Allah sebagai orang baik. Dunia dihukum, tetapi Nuh mendapatkan perlakuan istimewa. Nuh dan keluarganya diselamatkan dari murka Tuhan. Itu juga berlaku bagi saudara dan saya. Ambil pilihan yang tepat untuk bergaul akrab, bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Nuh tidak dibiarkan tidak tahu menau mengenai hal-hal yang akan terjadi. Sebelum air bah terjadi, Nuh sudah diberitahu untuk mempersiapkan bahtera supaya ia dan keluarganya selamat. Ini juga berlaku bagi saudara dan saya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tidak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan di akhir zaman. Bahkan ketika ia datang, ia pasti akan memberitahu kita jika kita hidup bergaul atau akrab dengan dia. Tugas kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan adalah berjaga-jaga mempersiapkan diri dan keluarga kita dengan selalu hidup takut akan Tuhan dan taat akan firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini semoga menjadi kekuatan bagi saudara, semakin dekat dengan Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.